Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronaldi Yogi Prasetyo. NIM saya 2010411241. Saya dari Prodi Manajemen kelas G. Di sini saya akan menjelaskan materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan tentang perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia dari alam roh sampai ke alam akhirat ada 4 perjalanan. Yang pertama adalah alam arwah, yang kedua adalah alam dunia, yang ketiga alam barzah, dan yang keempat adalah alam akhirat. Baik, kita yang menuju alam yang pertama. Manusia pertama ada di alam arwah atau roh. Disebut begitu karena roh manusia sebenarnya sudah ada. Semua roh manusia berkumpul di satu alam yang dinamai alam arwah. Sebelum manusia ada, rohnya itu sudah ada. Ada guru besar agama yang menyebutkan bahwa alam roh itu dengan alam rohimah itu berbeda. Alam rohimah itu pertemuan roh dengan jasad. Alam arwah itu ada sejak kapan? Wallahu a'lam. Dari alam arwah adalah alam keimanan. Yang kedua itu adalah alam dunia. Alam dunia ini merupakan alam yang serba fana. Fana itu rusak sesaat. Sampai berapa lama? Yaitu mulai manusia lahir sampai nyawanya dicabut, lalu dikembalikan. Di alam dunia, inilah yang penting begitu bayi lahir, kefitrahan ibu akan dilanjutkan atau tidak itu tergantung setelah bayi itu lahir, apakah tetap dalam koridor keimanan, itu tergantung bapaknya. Apakah akan masuk Islam atau yang lainnya. Menurut John Locke, manusia itu terlahir seperti kertas putih yang bersih dan kosong. Karena kosong berarti masih suci atau fitrah, membawa keimanan. Jadi tergantung bapak yang akan memberikan tulisan dengan pena warna apa. Yang ketiga itu alam barzah. Bukan alam kubur ya. Banyak yang salah menafsirkan bahwa alam barzah itu sama dengan alam kubur. Barzah itu artinya dinding. Ada alam lain yang bersandingan dengan alam kita. Alam lain itu bisa melihat alam kita. Namun, alam kita tidak bisa melihat alam tersebut. Alam barzah merupakan alam penantian sampai trompet sangkakala malaikat Israfil ditiupkan. Manusia lalu dibangkitkan dan disuruh untuk menuju ke padang mahsyar. Yang keempat adalah alam akhirat. Ini adalah alam terakhir. Alam akhirat ini merupakan alam akhir dari semua perjalanan hidup manusia dan menjadi alam keabadian. Dan nantinya akan terpecah menjadi 2, yang biasa kita sebut surga dan neraka. Orang yang baik, yang menaati peraturannya dan bertakwa, surgalah tempatnya. Begitu sebaliknya, yang tidak mentaati peraturannya, nerakalah tempatnya. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Di antara sekian banyak fungsinya manusia di dalam hidup ini. Manusia diciptakan untuk dan sebagai Abdullah atau hamba Allah. Yang kedua sebagai khalifah, yang artinya pemimpin. 2 hal itulah yang melekat pada diri manusia. Karena sebagai Abdullah, kita teringat dengan Allah. Kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita adalah ibadah. Ibadah yang tak berhenti-henti. Contohnya, ada sampah, lalu kita membuangnya ke tempat sampah. Itu merupakan contoh ibadah. Ada juga contoh, ada rumput lalu kita cabut. Itu juga termasuk ibadah. Khalifah itu sebagai pemimpin atau pemakmur di bumi. Tips hidup sukses berdasarkan Al-Quran. Yang pertama itu, bacalah Al-Quran. Selain itu, kita juga dituntut harus jujur dan beristiqomahlah. Sekian pemberian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah sikap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
know you so